untuk mengutuhkan gambaran tentang konsep moderasi Islam. Apa tinjauan yang kedua? Tinjauan yang kedua adalah tinjauan secara historis, ya. Tinjauan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengimplementasikan, ya, konsep wasatiyah ini. Ya. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan. Kalau kita dalam Islam kan meyakini bahwa Al-Quran was sunnah sinwan. Ya. Jadi Al-Quran dan sunnah itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Jadi ibaratnya toli, ya. Dia tidak boleh dipisahkan. Dia harus difahami secara utuh untuk memahami bagaimana pandangan Islam terhadap sesuatu. Nah, kalau kita melihat menengok, ya, ini dalam konteks yang kedua, tadi kan kita sudah lihat tuh tinjauan sangat sederhana tentang wasatiyah dalam konteks beberapa ayat lain yang mendukung dan mengutuhkan pemahaman kita, ya. Lalu kalau kita lihat dalam katakanlah perspektif yang kedua, ya, yaitu perspektif sunnah. Nah, apa yang bisa kita ambil, ya, dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wasatiyah ini, ya, dalam dimensi pengamalannya, ya. Kita tadi bicarakan dalam dimensi pengamalannya, implementasinya, ya. Nah, salah satu yang menarik, ya, yang banyak menjadi bahan kajian dari para ulama, ya, baik itu para ahli sejarah, kemudian juga bahkan para ahli hukum, ya, adalah implementasi wasatiyah, ya, dalam konteks Mitsaqul Madinah. Nah, jadi ini satu hal yang menarik menurut saya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengimplementasikan nilai wasatiyah itu, ya, dalam piagam yang kalau kita sekarang bisa sebutkan sebagai konstitusi Madinah, ya. Jadi undang-undang dasarnya lah katakan di Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama dengan para pimpinan suku, agama, ya, dan adat yang ada di Madinah pada waktu itu. Nah, ada piagam Madinah. Apa yang kita lihat di piagam Madinah ini, ya, nilai-nilai yang ada di dalamnya itu adalah bagian dari implementasi wasatiyah, ya, dalam konteks sejarah Rasul atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat piagam Madinah 47 pasal, ya, di situ ada beberapa nilai yang kelihatan jelas sekali, dan ini juga merupakan implementasi dari wasatiyah itu. Di situ ada nilai tauhid, ya. Di situ ada nilai ittihad atau persatuan. Di situ ada nilai ukhuwah atau persaudaraan. Di situ ada nilai musawat atau kesetaraan, ya. Di situ ada nilai pengakuan keberagaman, i'tirafut ta'addudiyah. Di situ ada nilai tasamuh atau toleransi. Di situ ada nilai syuro, ya, atau bahasa kita sekarang demokrasi. Dan di situ juga ada nilai kebangsaan. Nah, ini beberapa nilai, ya, yang kita bisa cermati di dalam piagam Madinah yang merupakan implementasi dari nilai wasatiyah, ya, di dalam sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam di antara nilai-nilai itu, ya, bagaimana piagam Madinah misalnya mengakui keberagaman, ya, i'tirafut ta'addudiyah, ya. Disebutkan wa annahu man tabi'ana min yahud fa inna lahun nasra wal uswata ghaira mazlumin wala mutanasar alaih, ya. Kata Nabi di dalam piagam Madinah pasal 16, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita, ya, Yahudi itu kan beda agamanya. Jadi orang beda agama yang tergabung dalam konstitusi ini, ya, bersama negeri Madinah, maka dia berhak atas pertolongan dan santunan. Jadi dia berhak mendapatkan perlindungan, ya, berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh umat Islam, gitu, walaupun beda agama. Nah, ini pengakuan, ya. Di sini ada pengakuan yang eksplisit, ya, terhadap katakanlah hak hidup dari orang yang beda secara agama, dan tentu juga,
ya bukan hanya secara agama ya, yang budayanya beda, yang adatnya beda. Ya. Pengakuan akan hak hidup dari orang yang berbeda agama dan pengakuan akan bukan hanya hak hidup tapi hak-hak mereka ya di dalam suatu negara atau suatu masyarakat ya, hak yang sama dengan umat Islam. Nah, kalau ini kita bicara dalam konteks misalnya Indonesia, maka Piagam Madinah itu bisa kita katakanlah, bisa kita kita ilustrasikan bahwa orang muslim selama dia tinggal di Indonesia maka dia punya hak dan kewajiban yang sama. Dia wajib mematuhi undang-undang, dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan, dia punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan seterusnya. Jadi ini ada di dalam Piagam Madinah ya. Kemudian pengakuan bahwa walaupun berbeda agama tetapi kita berada dalam satu entitas yang sama ya. As-samahah ya, suatu toleransi, menghargai perbedaan. Kalau yang tadi kan bahwa pengakuan bahwa kita punya hak yang sama ya di dalam suatu negara bangsa ya, di dalam suatu negara katakanlah seperti Indonesia. Nah, yang kedua ini adalah suatu pengakuan akan hak untuk berbeda. Pengakuan atau mengapresiasi perbedaan, bertoleransi terhadap perbedaan. Ada yang berbeda, kita hormati. Ya. Walaupun kita tidak sama dengan dia. Di sini disebutkan di banyak yang misalnya wa anna yahud bani aufin ummatun ma'al mu'minin lil yahud dinuhum walil muslimina dinuhum. Jadi Yahudi Bani Auf satu umat ya, dengan kaum mukminin, artinya menjadi satu bagian, satu bangsa, ya, tidak terpisahkan. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Nah, jadi ini suatu toleransi beragama yang yang konkret, yang real ya, implementasinya di dalam Piagam Madinah. Dan ini bagian dari wasatiyah atau moderasi Islam. Kemudian penegakan hukum ya. Jadi di dalam Piagam Madinah itu juga sebagai bagian dari wasatiyatul Islam, itu semua orang punya status yang sama di depan hukum ya. Semua orang punya status yang sama di depan hukum. Ini wa innahu man fataka fa bi nafsihi fataka wa ahli baitihi illa man zulima. Kalau orang berbuat jahat, maka balasan kejahatan itu menimpa dirinya ya, dan menimpa keluarganya. Ya. Artinya adalah siapa yang melanggar hukum, ya dia harus menanggung konsekuensinya. Gitu. Siapa yang taat hukum, maka dia akan terjamin kehidupannya dan seterusnya. Jadi ini bagian-bagian dari konsep wasatiyah yang diturunkan dalam hidup pertama ya antara umat Islam dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, demikian pula di dalam Piagam Madinah itu ada penegasan tentang membangun kerjasama ya dengan orang yang berbeda dengan kita. Jadi wasatiyah ya atau moderasi Islam ya, moderasi beragama itu kalau bicara tentang kehidupan sosial itu tidak cukup hanya dalam konteks tasamuh ya, tidak hanya sekedar toleransi, tapi juga kalau toleransi itu kan kita menghormati orang yang beda ya. Islam tidak hanya mengajarkan kita toleransi seperti itu. Islam bahkan mengajarkan kita untuk membangun kerja dengan ya. Jadi di dalam Piagam Madinah misalnya gini, wa inna 'alal yahud nafaqatahum wa 'alal muslimin nafaqatahum wa anna bainahum an-nasra 'ala man haraba ahla hadhihi as-sahifah wa anna bainahum an-nusha wan nasiha wal birra dunal ismi. Nah, jadi disebutkan orang Yahudi itu harus menunaikan kewajibannya terhadap negara. Ya katakanlah misalnya pajak dan semua segala macam. Wa anna 'alal muslimin nafaqatahum. Nah, umat Islam juga sama, harus menunaikan kewajibannya itu.
Nah, wa anna bainahum an-nasra 'ala man haraba ahla hadis sahifah. Dan mereka harus bekerja sama tolong-menolong untuk menghadapi siapapun yang hendak menghancurkan negara ini. Jadi kalau kita di Indonesia, kita nih Muslim dengan non-Muslim, ya, kita bekerja sama untuk membela negara. Ya. Kita bekerja sama untuk memajukan negara. Kita bekerja sama untuk membangun Indonesia. Itu ada di Piagam Madinah. Ya. Artinya membuka ruang kerjasama dan ikut aktif bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita, orang yang berbeda agama dengan kita untuk kemajuan bersama. Nah, jadi seperti itu ya implementasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam implementasi wasatiyah dalam konteks kehidupan sosial, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu kemudian kalau kita melihat ya, bagaimana Al-Quran bicara tentang ummatan wasata, ya, bicara tentang khair ummah, di situ ummatan wasatanya ada, ummatan muslimatan, ummatan qaidatan, ummatan tasyidatan, ya, ummatan wahidatan. Kita lihat bagaimana perjalanan Nabi di dalam mengimplementasikan moderasi Islam, ya, wasatiyatul Islam. Salah satu contohnya dalam Piagam Madinah. Apa yang kita dapat ambil sebagai kesimpulan? Kemana ya orientasi apa yang hendak dibangun oleh Islam ya dalam konteks wasatiyah ini untuk kemajuan bersama. Nah, kita lihat dalam Islam ya atau dalam Al-Quran ya konsep sosial yang dibangun oleh Islam itu diarahkan untuk capai perdamaian. Jadi bagaimana bermasyarakat itu ya dipenuhi dengan kedamaian. Jadi wasatiyatul Islam itu ujungnya adalah masyarakat yang damai. Wasatiyatul itu ujungnya adalah masyarakat yang nyaman. Di situ tidak ada diskriminasi, tidak ada intimidasi, tidak ada persekusi, tidak ada saling hujat, menyebar hoax. Itu semua bertentangan dengan wasatiyatul Islam. Jadi wasatiyatul Islam itu kalau dalam bahasa satu ayat wallahu yad'u ila darissalam. Ya. Darissalam itu tentu yang paling hakiki nanti di akhirat, ya, yaitu surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, termasuk, amin. Tapi di dunia, Darussalam adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan kedamaian. Nah, jadi cita-cita sosial, ya, ide dan gagasan Islam terhadap masyarakat adalah masyarakat yang adil, masyarakat yang nyaman, masyarakat yang damai. Ya. Bukan masyarakat yang berkonflik, tidak ada henti-hentinya. Masyarakat yang bermusuhan satu sama lain. Ya. Bukan seperti itu idealisasi Islam. Islam mendorong ya, agar susunan sosial yang tercapai itu bukan struktur sosial yang seperti piramida, ya, di mana ada segelintir orang berkuasa di atas terhadap orang banyak yang ada di bawahnya, di mana yang di atas itu menghisap yang di bawah. Jadi struktur sosial seperti itu tidak sesuai dengan wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu mendorong terbangunnya struktur sosial yang setara. Dalam arti semua orang punya kesempatan yang sama untuk maju. Ya. Tidak ada eksploitasi. Jadi istilahnya tidak boleh yang kuat itu menindas yang lemah. Tidak boleh yang kaya menghisap yang. Karena itu kemudian kalau kita tarik ke dalam konsep ekonomi Islam, ya, wasatiyatul Islam itu, ya, wujudnya di dalam ekonomi Islam itu kita bisa lihat dalam teori-teori ekonomi Islam. Tidak boleh koror, tipu menipu, tidak boleh ada maisir, perjudian, ya, tidak boleh di situ istiglal atau eksploitasi, tidak boleh di situ ada riba, tapi dilandasi dengan semangat untuk kemaslahatan bersama. Nah, jadi ini
menurut saya satu hal yang penting yang yang bisa kita tarik ya dari konsep wasatiyah. Kenapa saya menyampaikan hal-hal karena saya ingin ya kita yang hadir di ruang virtual ini punya pemahaman bahwa atau wasatiyatul Islam itu tidak boleh berhenti hanya di tataran pikiran, tidak boleh berhenti hanya di tataran pemahaman, tapi wasatiyatul Islam itu harus bertransformasi ke dalam langkah-langkah aksi dalam kehidupan kita. Jadi Ananda semua, para mahasiswa-mahasiswi, ya, para peserta webinar ini dan saya, kita harus setiap hari ya menantang diri kita. Bagaimana saya mewujudkan nilai wasatiyatul Islam hari ini? Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat untuk menunjukkan wasatiyatul Islam, untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik, nilai-nilainya nilai-nilai yang paling utama. Nah, kita lihat mana contoh ya, dari ayat kemudian dari sirah Rasulullah SAW, bagaimana Nabi berusaha keras ya, sejak awal di Madinah ketika membangun negeri Madinah itu, ya, membangun negara di situ, bagaimana kemudian beliau memastikan agar negara yang terbangun, negara Madinah itu betul-betul tampak jelas di dalamnya karakteristik wasatiyatul Islam, baik itu tauhidnya, persaudaraannya, persamaannya, kebebasan, kemerdekaan setiap orang di dalamnya, kemudian nilai syuro atau demokrasinya, nilai tasamuh atau kerjasama dalam kebaikan dan hati. Ini yang dapat disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.